Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai pendekatan dan jenis-jenis pembiayaan pendidikan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan sumber daya manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu faktor sangat penting dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada. Sangat jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa pembicaraan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern. Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat mikro, yaitu satuan pendidikan, hingga makro atau nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan. Nah, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pendekatan-pendekatan pembiayaan pendidikan. Nah, dalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan. Jadi dalam pendekatan pembiayaan pendidikan ini ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah murid. Sementara pendekatan mikro, perhitungan biayanya didasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid atau peserta didiknya. Secara jelas kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan makro, mohon maaf. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikannya. Nah, untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap jenjang di setiap negara, teknik yang dilakukan adalah dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya, yang bisa dilihat dari persentase GNP dari tiap negaranya. Nah, jadi dalam pendekatan makro ini mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah murid. Nah, melalui pendekatan makro ini, setiap negara bisa mengetahui berapa jumlah ideal anggaran yang harus dikeluarkan untuk pendidikannya. Pendekatan ini juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikannya, sehingga bisa terserap dan merata bagi setiap sekolahnya atau setiap lembaga pendidikannya. Nah, karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya pendidikan ini antara lain adalah skala gaji guru dan jam terbang gurunya atau jam mengajarnya, lalu penataran dan latihan prajabatan,
pengelompokan siswa, lalu penggunaan metode dan bahan ajar, sistem evaluasi dan supervisi pendidikan. Sementara pendekatan mikro, pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total atau total cost dan jumlah biaya satuan atau unit cost-nya. Nah, menurut jenis dan tingkat pendidikan, biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Jadi dalam pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh setiap muridnya. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, suatu biaya ini dapat diketahui dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Jadi skalanya lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan makro yang sudah dijelaskan. Nah, adapun pendekatan lain dalam pembiayaan pendidikan selain pendekatan mikro dan makro, ada beberapa pendekatan lain juga. Yang pertama ada pendekatan unsur biaya atau ingredient approach. Nah, berdasarkan pendekatan unsur biaya, pengeluaran sekolah itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran. Seperti yang pertama, pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, lalu pengeluaran untuk tata usaha sekolah, seperti misalkan pembelian ATK, ya, pengadaan komputer, pengadaan printer, dan lain sebagainya. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, lalu kesejahteraan pegawai, administrasi sekolahnya, lalu pembinaan teknis education dan pendataan. Itu pendekatan selain dari pendekatan mikro dan makro, yaitu dengan pendekatan unsur biaya, ya, yang lebih kepada pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah, ya, atau lembaga pendidikan. Lalu yang kedua ada pendekatan human capital dalam pendidikan. Nah, ini sudah sering dijelaskan dalam video-video sebelumnya pun, namun perlu kita pahami juga mengenai pendekatan human capital ini. Nah, menurut Adam Smith, human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan. Belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik atau rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Nah, berdasarkan pendekatan human capital, ada hubungan yang linier antara investment pendidikan dengan higher productivity dan higher earning. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut. Dan dengan demikian, manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar, dia akan membayar pajak dalam jumlah yang besar juga, sehingga dengan demikian, dengan sendirinya akan dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak yang diterimanya. Nah, pemerintah atau perorangan yang telah membiayai pendidikan untuk warganya atau dirinya dan atau keluarganya disebut human capital atau modal manusia. Nah, konsep pengembangan modal manusia ini digambarkan sebagai berikut. Ini pernah dijelaskan dalam video yang sebelumnya juga, gitu ya, tentang pendekatan human capital ini. Intinya adalah ketika kita menginvestasikan manusia lalu di pendidikan, maka manusia itu akan mampu memiliki keterampilan yang tinggi yang nantinya akan menyebabkan manusianya itu produktif, ya, bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang nantinya akan berpenghasilan tinggi sehingga manusia tersebut akan sejahtera. Nah, ini konsep pengembangan dari human capital atau modal manusia. Nah, setelah kita membahas tentang pendekatan pembiayaan pendidikan, kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis dari biaya pendidikan. Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan itu sendiri adalah keseluruhan biaya yang berasal dari masyarakat
orang tua dan pemerintah, baik itu bersifat uang maupun bersifat non-uang atau seperti contohnya gagasan atau jasa. Nah, biaya pendidikan juga merupakan salah satu komponen masukan instrumental atau instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dalam perencanaan pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan. Nah, adapun jenis-jenis biaya yang pertama yang akan kita bahas yaitu biaya langsung atau direct cost. Biaya pendidikan langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, peserta didik, dan atau keluarga peserta didik. Berwujud pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM, proses belajar mengajarnya, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan. Nah, kebanyakan biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem sekolahnya itu sendiri. Dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor dan keperluan lainnya seperti biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan laboratorium, pakaian untuk praktik, biaya transportasi atau angkutan sekolah, biaya buku pegangan guru dan buku perpustakaan, biaya UKS dan biaya penyelenggaraan konseling, biaya mendatangkan guru tambahan atau narasumber. Nah, itu adalah jenis biaya yang pertama, yaitu biaya langsung. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikan. Biaya tidak langsung ini berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolahnya. Nah, biasanya biaya ini dikeluarkan tidak langsung oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga atau orang tua peserta didik untuk mengikuti pendidikannya. Lalu jenis biaya yang ketiga adalah ada private cost. Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk keberhasilan biaya anaknya. Nah, biaya ini biasanya meliputi uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayarkan secara pribadi oleh orang tuanya. Lalu yang keempat ada social cost. Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan ataupun organisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. Biaya yang dikeluarkan sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Dan yang terakhir, jenis biaya pendidikan yaitu non-monetary cost, yaitu biaya yang dikeluarkan bukan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk jasa, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis biaya pendidikan ini, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang sangat luas. Hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Maka diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak, yaitu kesuksesan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan yang bisa menaikkan biaya pendidikan. Salah satunya adalah yang pertama, kenaikan harga. Kenaikan harga ini akan mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan. Ketika di suatu negara harga-harga barangnya itu meningkat, maka secara otomatis biasanya biaya pendidikannya pun akan ikut meningkat. Lalu yang kedua, adanya perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries. Nah, ini pun akan mempengaruhi terhadap biaya pendidikannya.
ketika gaji guru naik, maka akan mempengaruhi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji gurunya. Ataupun misalkan ketika sekolah tersebut menambah pengajar, maka akan mempengaruhi juga terhadap pembiayaan pendidikan yang akan dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada perubahan dalam populasi dan kenaikannya persentase peserta didik di sekolah negeri. Nah, ini pun akan mempengaruhi terhadap pendidikan, ya. Bagaimana populasi, kenaikan peserta didik yang ada di sekolah negeri. Lalu yang keempat meningkatkan standar pendidikan, ya, atau educational standar. Nah, maksudnya ketika standar pendidikan ingin meningkat, maka perlu biaya yang dikeluarkan, biaya pendidikan yang dikeluarkan. Seperti contohnya yang terjadi saat ini. Ketika sekarang kita bisa melaksanakan pembelajaran dimanapun dan kapanpun, ya, dengan aplikasi tertentu, maka biaya pendidikan yang dikeluarkan itu akan meningkat juga. Ya, untuk pembelajaran daring itu kan kita ada biaya lain yang dikeluarkan oleh kita. Dulu kita tidak berpikir harus menggunakan Zoom, sekarang kan kita menggunakan Zoom. Zoom termasuk dalam pembiayaan pendidikan. Karena secara tidak langsung dia terlibat di dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Sehingga pembiayaan pendidikan akan meningkat. Lalu meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Nah, banyaknya anak-anak yang putus sekolah, ya, atau meninggalkan sekolahnya, maka akan mempengaruhi juga terhadap pembiayaan pendidikan. Ya, antara pendapatannya berapa dengan pengeluarannya berapa itu akan meningkat. Ketika banyak yang keluar, maka otomatis pendapatannya akan dinaikkan, ya, atau beban yang diberikan kepada orang tua itu akan naik gitu, pembiayaannya. Ya. Dan yang terakhir meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher education. Nah, ketika tujuan pendidikan menjadi lebih meningkat, ya, maka otomatis pembiayaan pendidikan pun akan meningkat pula. Sejalan dengan apa yang diharapkan dari pendidikannya itu sendiri, ya. Jadi tuntutan dunia kerja, tuntutan dunia industri, tuntutan dunia usaha itu akan mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan yang terjadi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan. Nah, secara garis besar, pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kita akan bahas terlebih dahulu faktor eksternalnya. Yang pertama adalah berkembangnya demokrasi pendidikan. Nah, kalau zaman dahulu, banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa lain. Maka penduduknya tidak ditempatkan untuk pendidikan. Nah, dengan lepasnya bangsa itu dari cengkeraman penjajah, maka terlepas pula kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia, demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 10 dan ayat 2. Nah, konsekuensi dari adanya demokrasi itu, maka pemerintah wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pendidikannya. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yaitu kebijaksanaan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Pemberian hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan itu tercapai, maka pemerintah harus memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat meringankan dan menunjang pendidikan. Misalnya, pemberian pembiayaan yang besar bagi pendiri gedung dan kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP, kalau sekarang kan ada ya dana BOS gitu. Lalu adanya pengaturan tentang pemungutan serta pemberian beasiswa atau kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. Lalu faktor yang ketiga yang ada di faktor eksternal yaitu tuntutan akan pendidikan. Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana. Di dalam negeri, tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas, yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dari segi kualitas, yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi suatu bangsa, kenaikan tuntutan ini mempertinggi kualitas bangsa dan menaikkan taraf hidup.
Jika banyak masyarakatnya yang ingin sekolah lebih tinggi lagi, maka kualitas bangsanya pun dan taraf hidup bangsa tersebut, masyarakat tersebut akan meningkat. Di luar negeri, pendidikan selalu dicari di negara-negara yang melaksanakan sistem pendidikan lebih baik dan lebih bervariasi. Hal ini berarti bukan hanya terjadi aliran dari negara berkembang ke negara maju, tetapi sebaliknya. Banyak orang dari negara maju menuntut ilmu di negara berkembang karena ingin mendalami hal-hal yang menarik perhatian. Lalu yang keempat, yang mempengaruhi terhadap pembiayaan dilihat dari faktor eksternal, yaitu inflasi. Yaitu adanya keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Nah, faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan dari inflasi. Lalu pengaruh biaya pendidikan dilihat dari faktor internalnya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, sebagai salah satu contoh bahwa pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan, adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan pendidikan ke arah penguasaan kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Lalu faktor yang kedua, pendekatan yang digunakan. Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktik-praktik, ya, dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan metode lain dari pendekatan secara individualnya. Jadi ketika suatu sekolah atau lembaga pendidikan itu banyak melaksanakan praktik, banyak melaksanakan pembelajaran di laboratorium, maka akan meningkatkan biaya yang dikeluarkannya juga. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga adalah materi yang disajikan. Nah, materi pelajaran yang menuntut dilaksanakannya praktik menuntut juga biaya dari penyampaian materinya. Ya. Jadi materi-materi yang bisa dilakukan secara praktik, ya, yang ada di dalam materi ajar, maka itu akan meningkatkan juga biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang terakhir, tingkat dan jenis pendidikan. Nah, dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi lulusan, biaya pendidikan di SD, umumnya itu jauh berbeda dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itulah hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan, baik dilihat dari faktor eksternal maupun dilihat dari faktor internal. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan. Jadi kita harus memahami ada karakteristik atau ciri-ciri dalam pembiayaan pendidikan ini. Yang pertama, biaya pendidikan itu pasti akan selalu naik, tidak akan turun ya. Pasti akan selalu naik. Nah, perhitungan pembiayaan pendidikan itu dinyatakan dalam satuan unit cost, yaitu meliputi unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis, walaupun jangka waktunya berbeda. Lalu ada juga unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajarnya. Lalu yang kedua, biaya terbesar dengan pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusianya. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, investasi manusia, yang artinya bahwa biaya terbesar itu akan diserap oleh tenaga manusia. Lalu yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolahnya. Nah, contohnya biaya di sekolah kejuruan di SMK ya, biasanya itu akan lebih besar dibandingkan biaya di sekolah menengah atas di SMA biasanya. Kenapa? Karena tadi di SMK lebih ditekankan praktik-praktik dalam pembelajarannya. Karena kesiapan untuk bekerja ya. Nah, itu akan berbeda ya, akan berbeda dengan karena tingkat sekolahnya pun berbeda. Lalu unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikannya ya. Apakah swasta atau negeri. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap
biaya pendidikan yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahunnya. Nah, karakteristik yang terakhir ini bahwa sebetulnya komponen untuk pengeluaran biaya pendidikan itu sama, ya. Hanya yang membedakan adalah tadi, ya, di mana terjadi kenaikannya, baik terjadi karena inflasi, baik terjadi karena memang kenaikan harga lah, atau tuntutan ya dari dunia industri, dunia usahanya yang akan menyebabkan biayanya naik. Namun secara komponen itu sama, ya, semuanya sama gitu ya, unsur-unsurnya sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pendekatan dan jenis-jenis pembiayaan pendidikan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.